akan membuat video penjelasan tentang pendidikan profesi keperawatan. Langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asanti Lestari. Saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja bagian A, pengertian keperawatan dan profesi keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayan kesehatan yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang bersifat komprehensif. Ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang sehat maupun yang sakit, mencakup hidup manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Profesi keperawatan adalah profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain, dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya di sini akan melanjutkan materi. Langsung saja, B. Karakteristik profesi keperawatan, yaitu A. Kelompok pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan. Kemudian B. Kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat. C. Pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di perguruan tinggi atau universitas. D. Pengendalian terhadap standar praktik. E. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukan. F. Karir seumur hidup. Yang terakhir, G. Fungsi mandiri. Kenalkan, saya Fahril. Di sini saya akan melanjutkan materi. C. Perkembangan profesionalisme keperawatan. 1. Mengembangkan sistem seleksi kepengurusan melalui penetapan kriteria dari berbagai aspek kemampuan, pendidikan, wawasan, pandangan tentang visi dan misi organisasi. 2. Prioritas utama adalah program pendidikan kelanjutan bagi para anggotanya. 3. Mengaktifkan fungsi kolektif bergaining agar setiap anggota memperoleh penghargaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompensasi masing-masing. 4. Mengembangkan program latihan kepemimpinan sehingga tenaga keperawatan dapat berbicara banyak dan memiliki potensi untuk menduduki berbagai posisi di pemerintahan atau sektor swasta. 5. Meningkatkan kegiatan bersama dengan organisasi profesi keperawatan di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Rikmal Jaya. Di sini saya akan melanjutkan materi. D. Tujuan pendidikan profesi keperawatan. Tujuan pendidikan tinggi keperawatan pada institusi pendidikan tinggi keperawatan diharapkan mampu melakukan hal-hal antara lain. 1. Menumbuhkan membina sikap dan tingkah laku profesional yang sesuai dengan tuntutan profesi keperawatan. 2. Membangun landasan ilmu pengetahuan yang kokoh. 3. Menumbuhkan membina keterampilan profesional. 4. Menumbuhkan membina landasan etik keperawatan yang kokoh dan mantap sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dan dalam kehidupan keprofesian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alamsyah. Saya akan melanjutkan materi. Bagian E, jenis pendidikan keperawatan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan dan penguasaan keahlian keperawatan tertentu sebagai perawat. Yang kedua, pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keperawatan yang mencakup program sarjana, magister, dan doktor. Yang ketiga, pendidikan profesi, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi perawat. Perkenalkan, saya Eva Julianas. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul Jenjang Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia. 1. Program Pendidikan Diploma 3 Keperawatan. Program Pendidikan Diploma 3 atau D3 Keperawatan ini menghasilkan perawat generalis sebagai perawat profesional pemula atau vokasional yang dikembangkan dengan landasan keilmuan yang cukup dan landasan keprofesian yang kokoh. Perkenalkan, nama saya Linda Yati Agus. Di sini saya akan melanjutkan materinya.
Tujuan program Diploma 3 Keperawatan menghasilkan lulusan yang mampu 1. Melaksanakan pelayanan keperawatan profesional dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan Pancasila. 2. Menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan. 3. Berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang keperawatan dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan asuhan keperawatan. 4. Berperan secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien. 5. Mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Perkenalkan, saya Dewi Kartika. Saya akan melanjutkan materi. 2. Program pendidikan nurse. Program pendidikan nurse ini menghasilkan perawat ilmuwan atau sarjana keperawatan dan profesional atau nurse first professional degree dengan sikap, tingkah laku, dan kemampuan profesional serta akuntabel untuk melaksanakan asuhan atau praktik keperawatan dasar atau sampai dengan tingkat kerumitan tertentu secara mandiri. Perkenalkan, saya Rispa Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tujuan pendidikan nurse adalah menciptakan lulusan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap keperawatan profesional yang mampu a. Melaksanakan profesi keperawatan secara akuntabel dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan Pancasila. B. Mengelola pelayanan keperawatan profesional tingkat dasar secara bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kepemimpinan. C. Mengelola kegiatan penelitian keperawatan dasar dan terapan yang sederhana dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan asuhan keperawatan. D. Berperan serta secara aktif dalam mendidik dan melatih calon perawat dan tenaga keperawatan, serta turut berperan dalam berbagai program pendidikan tenaga kesehatan lain. Mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional. E. Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya. F. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan dan berorientasi pada masa depan. Saya Ica Cahyana. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu 3 program pasca sarjana keperawatan. Program magister keperawatan ini menghasilkan perawat ilmuwan dengan sikap tingkah laku dan kemampuan sebagai ilmuwan keperawatan. Sebagai perawat, ilmuwan diharapkan mempunyai kemampuan berikut ini. 1. Meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan. 2. Berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmunya. 3. Mengembangkan penampilannya dalam spektrum yang lebih luas dengan mengkaitkan ilmu atau profesi serupa. 4. Merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penelaran ilmiah. Keputusan Mendikbud nomor 056 U1994 pasal 2 ayat 3. Perkenalkan, saya Isneni Amanda. Saya akan melanjutkan materi. Tujuan program Pascasarjana ini adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan dan menerapkan ilmu dan teknologi keperawatan sesuai bidang spesialisasi melalui kegiatan penelitian. B. Mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional melalui upaya peningkatan kemampuan lulusan sesuai bidang spesialisasi. C. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, dan terbuka untuk menerima perubahan, sehingga dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Jam profesi keperawatan. Pertama, perawat umum. Memberikan perawatan umum kepada pasien di berbagai setting kesehatan. Kedua, perawat spesialis. Memiliki keahlian dalam bidang khusus seperti keperawatan anak,
keperawatan jiwa, dan keperawatan kritis. Ketiga, perawat anestesi bertanggung jawab memberikan anestesi dan memantau pasien selama prosedur medis. Keempat, perawat kesehatan masyarakat fokus pada upaya kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Kelima, perawat pendidik terlibat dalam pendidikan dan pelatihan perawat baru atau pengembangan profesi perawat. Keenam, perawat manajer bertanggung jawab atas manajemen dan koordinasi unit keperawatan di rumah sakit atau lembaga kesehatan. Ketujuh, perawat peneliti terlibat dalam penelitian keperawatan untuk meningkatkan praktik dan pemahaman ilmiah di bidang ini. Perkenalkan, saya Septriani Nur Azizah. Saya akan melanjutkan materi ruang lingkup profesi keperawatan. 1. Memberikan perawatan kesehatan, memberikan perawat fisik, fisiologis, dan sosial kepada pasien di berbagai setting kesehatan. 2. Pencegahan dan promosi kesehatan, terlibat dalam kegiatan untuk mencegah penyakit dan mempromosikan gaya hidup sehat. 3. Pendidikan pasien, memberikan informasi dan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang kondisi kesehatan dan perawatan yang diberikan. 4. Pelaksanaan prosedur medis, melaksanakan prosedur medis seperti memasang infus, pengambilan stempel darah, dan perawatan luka. 5. Manajemen kasus, mengelola perawatan pasien secara menyeluruh, berkoordinasi dengan tim kesehatan dan menyusun rencana perawatan. 6. Konseling, memberikan dukungan emosional dan konseling kepada pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan. 7. Manajemen kualitas dan keamanan, terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan keamanan pasien. 8. Penelitian dan pengembangan profesi, berkontribusi pada penelitian keperawatan dan pengembangan praktek berdasarkan bukti ilmiah.